Kebangkitan luar biasa Nikadek Dinda jaga asa Indonesia di semifinal Badminton Asia Team Championships 2026 lawan Korea Selatan yang sangat menegangkan. Gila sih, siapa yang menyangka kalau kita bakal sesak nafas seperti ini di Qingdao? Benar-benar di luar dugaan ya. Setelah kita sempat tertinggal 0-2 di awal pertandingan, rasanya harapan untuk melaju ke final seolah-olah mulai menjauh dari jangkauan tim putri Indonesia. Tapi untungnya ada Nikadek Dinda Amartya Pratiwi yang tampil sangat solid di partai ketiga tunggal putri semalam. Dia benar-benar menjadi pahlawan yang kita butuhkan di saat-saat paling kritis. Penampilannya melawan Park Ga-eun itu luar biasa tenang. Bayangkan, dia menang 2 game langsung dengan skor 21-14 dan 21-13. Sangat dominan sekali. Padahal tekanannya gila banget loh. Bayangkan kalau Dinda kalah di partai itu. Tamat sudah perjalanan kita di turnamen ini. Tapi dia seolah tidak punya beban sama sekali saat masuk ke lapangan. Itu yang menarik. Ternyata Dinda bilang kalau pelatih cuma minta dia untuk fokus pada permainan sendiri saja. Pelatih bilang tidak usah memikirkan skor karena sebenarnya beban itu ada di pundak pemain Korea. Strategi psikologis yang sangat cerdas dari tim pelatih kita ya. Dan Dinda berhasil menerjemahkannya dengan sangat sempurna di atas lapangan hijau. Dia juga belajar banyak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, supaya tidak kehilangan fokus saat sudah unggul poin jauh. Kita sering melihat pemain kita lengah saat sudah memimpin, tapi tidak dengan Dinda kali ini. Konsistensinya itu yang bikin lawan tidak bisa berkembang. Park Ga-eun terlihat frustasi karena tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk meraih poin beruntun. Kemenangan ini benar-benar menjaga api semangat Indonesia tetap menyala untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 nantinya. Peluang kita untuk membalikan keadaan masih terbuka lebar. Dinda sendiri merasa sangat optimistis kalau kakak-kakak seniornya yang akan turun di partai selanjutnya bakal memberikan yang terbaik. Dia yakin mereka bisa menyapu bersih 2 poin sisa. Semangat seperti ini yang harus menular ke seluruh tim. Pertandingan semifinal di Badminton Asia Team Championships 2026 ini memang penuh drama yang tidak ada habisnya. Apalagi kita bermain di markas lawan yang cukup netral sebenarnya di Qingdao. Tapi Korea selalu menjadi lawan yang tangguh di setiap ajang beregu seperti ini. Ingat tidak saat kita kehilangan 2 poin pertama? Rasanya atmosfer di bench Indonesia sempat terlihat sangat tegang. Para pendukung di tanah air juga pasti sudah mulai cemas. Tapi itulah keindahan dari bulu tangkis beregu. Satu kemenangan bisa mengubah total dinamika mental seluruh pemain di tim tersebut. Sekarang skor menjadi 1-2. Secara matematis, kita masih butuh 2 kemenangan lagi untuk bisa melangkah ke babak final yang prestisius itu. Dan jangan lupa, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi ini masih sangat muda. Melihat mentalitasnya yang sekuat baja seperti itu, masa depan tunggal putri Indonesia sepertinya mulai cerah kembali. Betul sekali. Dia tidak hanya menang secara teknis, tapi menang secara mentalitas. Dia membuktikan kalau nama besar Korea tidak membuatnya gentar sama sekali. Park Ga-eun sendiri sebenarnya bukan lawan yang enteng, tapi Dinda berhasil membuatnya terlihat seperti pemain biasa dengan penempatan bola yang akurat dan serangan yang tajam. Kalau kita perhatikan skornya, 21-14 dan 21-13 itu menunjukkan perbedaan level yang cukup signifikan di pertandingan kemarin. Setiap poin yang didapat Dinda disambut sorak-sorai yang luar biasa dari rekan-rekannya di pinggir lapangan. Itu benar-benar pemandangan yang mengharukan. Sekarang tantangannya ada di partai ganda kedua dan tunggal ketiga. Apakah mereka bisa mempertahankan momentum yang sudah dibangun dengan susah payah oleh Dinda? Saya yakin mereka sudah siap tempur. Perjuangan di babak semifinal ini akan menjadi cerita legendaris kalau kita berhasil melakukan comeback yang spektakuler. Mari kita terus berikan doa dan dukungan terbaik untuk tim putri Indonesia. Semoga sejarah manis kembali tercipta di kancah bulu tangkis Asia tahun 2026 ini. Benar banget, jangan sampai kita lewatkan detik-detik perjuangan mereka karena setiap pukulan sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Akhirnya, kebangkitan ini membuktikan bahwa Indonesia tidak pernah menyerah sebelum shuttlecock benar-benar menyentuh lantai. Semangat pantang menyerah ini adalah identitas kita. Kita tunggu saja kejutan apa lagi yang akan dihadirkan di partai-partai penentu selanjutnya. Akankah Indonesia melaju ke final? Kita lihat saja nanti. Apapun hasilnya, perjuangan Dinda sudah memberikan pelajaran berharga tentang ketenangan dan fokus di bawah tekanan tinggi. Terima kasih sudah menemani diskusi seru kita kali ini. Jangan lupa untuk terus pantau update terbaru hasil pertandingan tim Indonesia hanya di sini.
Sampai jumpa di ulasan pertandingan selanjutnya yang pasti tidak kalah seru dan penuh kejutan. Saksikan perjuangan heroik Raymond dan Joaquin, ganda muda yang menolak menyerah, bangkit dari jurang kekalahan, dan ukir comeback epik penuh mental baja. Selamat datang kembali di analisis bulu tangkis paling seru. Kali ini kita akan membahas sebuah pertandingan yang benar-benar mendebarkan, melibatkan dua nama yang patut diperhitungkan di kancah ganda putra Indonesia, Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Mereka baru saja membuat sejarah di BATC 2026. Betul sekali, pertandingan mereka di Qingdao Consent Gymnasium kemarin bukan hanya sekedar laga biasa. Ini adalah peragaan mentalitas luar biasa yang jarang kita saksikan. Penonton di sana pasti merasakan ketegangan yang tak terlupakan. Dari laporan yang kami terima, suasana di sana memang terasa sangat dingin, bukan karena suhu, tapi karena tekanan yang menyelimuti Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Mereka menghadapi tekanan luar biasa di babak perempat final BATC 2026. Skor di game pertama menunjukkan mereka tertinggal jauh, sebuah kondisi yang bisa menggoyahkan mental atlet manapun. Dan itu terlihat jelas dari ekspresi mereka. Wajah Raymond Indra tegang, keringat mengucur deras, bukan hanya karena fisik, tapi beban ekspektasi di pundaknya. Nicolaus Joaquin juga terlihat berulang kali mengatur napas, mencoba menemukan kembali ritme permainan mereka. Keraguan mulai menyelimuti penonton, bertanya-tanya, apakah perjalanan ganda muda ini akan berakhir begitu saja? Kekalahan telak di game pertama memang punya alasan kuat. Secara teknis, pertahanan mereka kala itu benar-benar bocor. Setiap drive cepat yang dilancarkan lawan ke arah badan mereka tampak terlambat diantisipasi oleh Raymond dan Joaquin. Betul, rotasi yang macet meninggalkan celah besar di tengah lapangan yang dengan mudah dieksploitasi oleh lawan. Bahkan serangan andalian mereka, smash menggelegar, menjadi mudah dibaca dan dikembalikan lawan. Ini adalah pola permainan yang menjebak mereka dalam banyak unforced errors. Situasi yang sangat sulit bagi ganda muda Indonesia. Namun, ada momen krusial saat memasuki game kedua. Bukan instruksi rumit dari pelatih, melainkan hanya sebuah tatapan mata tajam antara Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin di pinggir lapangan. Sebuah komunikasi nonverbal yang mengubah segaranya. Ya, gestur tubuh mereka berubah total. Raymond Indra yang sebelumnya tertekan, mulai lebih berani mengambil inisiatif di depan net. Netting-netting tipisnya menjadi sangat mematikan. Sementara Nicolaus Joaquin, seperti singa yang terbangun dari tidurnya, mulai menutup area belakang lapangan dengan pergerakan yang lebih eksplosif dan bertenaga. Lawan yang awalnya di atas angin, mulai menunjukkan tanda-tanda panik. Setiap poin yang mereka raih di game kedua itu disambut dengan teriakan penuh determinasi. Ini bukan lagi sekedar bermain badminton, ini adalah perjuangan untuk menunjukkan harga diri. Sebuah mentalitas juara mulai terlihat. Mereka benar-benar menolak untuk menyerah. Dan puncaknya terjadi di game penentuan. Ini bukan lagi soal teknik semata, tetapi murni tentang perang mental. Rally-rally panjang yang menguras energi dan emosi membuat jantung siapapun yang menonton berdebar kencang. Skor terus menempel ketat, saling kejar dalam drama poin-poin tua yang tak terhindarkan. Di momen paling krusial, saat smash keras bertubi-tubi menghantam pertahanan Indonesia, sebuah keajaiban terjadi. Raymond Indra melakukan refleks yang nyaris mustahil. Bola melambung tanggung dan Nicolaus Joaquin tanpa ragu melompat setinggi mungkin. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Joaquin melepaskan smash menggelegar yang menghujam sisi kosong lapangan lawan. Poin terakhir berhasil dikunci. Ledakan emosi pun pecah seketika. Raymond Indra berteriak lepas sementara Nicolaus Joaquin mengapalkan tangan dengan urat-urat menonjol. Ini adalah epic comeback yang lahir dari mental baja sejati. Kemenangan dramatis ini jauh melampaui sekedar angka di papan skor. Bagi karir Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin sebagai ganda muda, ini adalah pembuktian solid bahwa mereka adalah jembatan emas menuju kemenangan tim di turnamen-turnamen besar. Mereka membuktikan bahwa dalam bulu tangkis, bakat memang bisa membawa seorang atlet ke lapangan pertandingan. Namun mentalitas, ketahanan, dan semangat tidak menyerah itulah yang akan mengantar mereka menjadi seorang juara sejati. Ini adalah pelajaran berharga bagi setiap atlet. Untuk sobat badminton dimanapun Anda berada, ingatlah satu hal penting dari perjuangan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin.
Jangan pernah menyerah sebelum shuttlecock menyentuh lantai. Karena di balik setiap tekanan hebat, selalu ada peluang besar untuk sebuah kebangkitan yang legendaris. Mental baja inilah yang membedakan mereka.